Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran Hadis kelas 11 semester 4 KD 3.10 mengidentifikasikan konsep syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 9-13. Bersyukur jadikan hidup mujur. Apa yang aku dapatkan hari ini? 1. Konsep syukur, membaca ayat, menerjemahkan perkata, kandungan ayat dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 9-13. Marilah kita tonton video ini. Lapar, Pak. Lapar, mau pisang? Oh, Pak. Oke, 1. Senang? Senang, Pak. Bilang apa? Makasih, Pak. Ini? Senang? Senang, Pak. Makasih, Pak. Ini? Makasih banget, Pak. Sekarang saya ambil 1. Saya ambil lagi. Ya, Itu, Pak. baik. Apa yang saya ingin sampaikan kepada kita? Awalnya, Idam nggak punya pisang. Lalu saya kasih 1, dia senang. Dikasih 2, dia gembira. Dikasih ketiga, sangat gembira. Saya ambil 1, dia marah. Saya ambil 2, lebih marah. Tidak mensyukuri bahwa sebelumnya dia nggak punya makanan yang harus dimiliki. Itulah manusia senantiasa sibuk dengan apa yang diharapkan atau ekspektasi, tetapi lupa mengapresiasi bahwa sebelumnya tidak punya, sekarang sudah punya. Inilah lambang bahwa kita haruslah bersyukur. Bukan hanya kita mencari apa yang tidak kita miliki, tapi syukuri apa yang sudah kita miliki. Dari sebelumnya tidak punya, sekarang punya 1, meskipun 2 saya tarik kembali. Berikut ini adalah gambar-gambar yang menyadarkan kita betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di bawah kita, jawab dengan kesungguhan hati kita. Jawab dengan hatimu, keadaan anak di Yaman. Bagaimana keadaan fisikmu sekarang? Jawab dengan nuranimu. Jawab dengan hatimu, gubuk ini ditinggali 8 anak yatim. Bagaimana keadaan tempat tinggalmu sekarang? Jawab dengan jujur. Jawab dengan hatimu, perhatikanlah baju mereka. Bagaimana pakaianmu sekarang? Jawablah dengan jujur. Bagaimana hatimu? Peganglah tanganmu dan kakimu. Lalu perhatikan gambar ini. Perhatikanlah kedua tangan dan kakinya. Bagaimana hatimu? Ia tergolek dan terbaling remah. Bagaimana keadaanmu sekarang? Periksalah detak jantungmu, ia telah tiada. Bagaimana dengan kamu? Apa yang sudah kamu siapkan untuk pulang kembali kepadanya? Bila masih bisa melihat, bersyukurlah. Tidur nyenyak, bersyukurlah. Masih bisa mendengar, menggerakkan tangan, berkata dengan baik dan bekerja, maka bersyukurlah. Mengapa kita harus bersyukur? Di luar sana banyak hamba Allah yang tak lagi bisa melihat, tak lagi bisa menggerakkan tangan, tak lagi punya pekerjaan. Bersyukurlah. Karena bersyukur itu membahagiakan, melegakan, mendamaikan, menenteramkan, dan menenangkan. Bersyukur itu ada beragam bentuknya, mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah dan manusia, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, memanfaatkan waktu dengan sebaiknya. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 9-13. Marilah kita baca firman Allah tersebut dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 9-13. Arti perkata Quran surah Az-Zukhruf ayat 9. Arti perkata Quran surah Az-Zukhruf ayat 10. Arti perkata Quran surah Az-Zukhruf ayat 11. Arti perkata Quran surah Az-Zukhruf ayat 12. Dan arti perkata Quran surah Az-Zukhruf ayat 13. Selanjutnya adalah kandungan Quran surah Az-Zukhruf ayat 9,
Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika kita bertanya kepada orang kafir sekalipun, mereka meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka tetap tidak beriman karena terdapat kesombongan dalam hati mereka. Selanjutnya adalah kandungan Quran Surah Az-Zukhruf ayat 10. Allah menjadikan bumi sebagai tempat yang nyaman. Letak bumi tidak dekat dengan matahari dan tidak terlampau jauh dengan matahari. Bumi berada di tengah-tengah, sungguh tempat yang paling nyaman bagi manusia. Ini adalah nikmat yang amat besar, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membuat jalan-jalan di muka bumi untuk beraneka ragam kepentingan manusia, mulai dari kepentingan pekerjaan, penghidupan ekonomi, rekreasi, semuanya adalah nikmat yang besar. Kandungan Quran Surah Az-Zukhruf ayat 11. Allah menurunkan hujan dari langit secara berangsur dan sedikit demi sedikit sesuai dengan kadar yang diperlukan. Hanya Allah yang menurunkan hujan, kemudian menghidupkan negeri yang mati atau gersang. Seperti itulah manusia di dalam kubur akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menghidupkan negeri yang mati atau gersang, mudah bagi Allah menciptakan yang ada menjadi tiada dan yang menjadi tiada menjadi ada. Sungguh semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kandungan Quran Surah Az-Zukhruf ayat 12. Allah menciptakan semua makhluk dan segala sesuatu dengan berpasangan untuk saling menutupi kekurangan, saling melengkapi, saling bekerja sama, dan saling menyempurnakan. Karenanya manusia wajib bersyukur kepada Allah. Manusia harus menerima atas apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Kemudian selanjutnya kandungan Quran Surah Az-Zukhruf ayat 13. Allah telah menundukkan segala sesuatu untuk kepentingan manusia. Contoh, Allah tundukkan hewan-hewan atau binatang ternak sehingga manusia bisa menungganginya sebagai kendaraan. Allah tundukkan kapal, maka manusia bisa menaikinya untuk mengarungi samudra. Maka dengan demikian, semua atas kehendak Allah, semua ada keterlibatan Allah dalam segala hal. Maka marilah kita bersyukur dan bersyukur. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Syukranlah husni ihtimam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.